13 orang pejalan kaki yang ada di trotoar. Dan setelah menabrak belasan pejalan kaki itu, mobilnya juga nggak langsung berhenti loh. Mobil tuh masih tetap melaju sampai akhirnya berhenti gara-gara nabrak sebuah atau sebagian halte Tugu Tani itu. Dan nyerempet dikit baru betul-betul berhentinya tuh gara-gara dia nabrak hidran yang berada di depan kantor pajak. Jadi sekitar 90 meter dari TKP itu dia baru berhenti. Nah, peristiwa tabrakan inilah yang kemudian dikenal dengan nama tragedi Tugu Tani. Nah, terjadinya kecelakaan naas dalam tragedi Tugu Tani ini membuat orang-orang yang ada di sekitar TKP itu ya langsung shock mereka semua kan. Selama beberapa detik mereka tuh cuma bisa mematung dengan tubuh gemetaran menatap belasan pejalan kaki yang tadi ketabrak tuh loh. Belasan korban itu terkapar di jalan dalam kondisi bersimbah darah semuanya dan bercampur dengan pecahan kaca yang berserakan juga di situ. Lalu nggak lama kemudian orang-orang barulah mulai berteriak histeris, mereka menangis pilu dan berteriak minta tolong kepada siapapun untuk segera mengevakuasi belasan korban ini, Wak. Pada saat itu memang orang-orang tuh langsung berhamburan lah ya kan mengerumuni TKP itu. Tapi ketika mereka melihat kondisi korban yang sangat parah, Wak, mereka waktu itu nggak berani berbuat apa-apa karena korban kecelakaan kan memang nggak boleh asal diangkat kan, Wak. Ini kalau misalnya kalian tahu nih, nggak boleh asal-asal diangkat. Kalau misalnya ada kalian tengok astagfirullahaladzim, nauzubillah, ada korban tergeletak gara-gara kecelakaan, memang tuh sebenarnya nggak usah langsung diangkat, Wak, karena takutnya ada tulang yang patah, ada pendarahan atau kondisi lain yang kita nggak paham. Jadi kalau misalnya kalian lihat nauzubillah min zalik ada korban di tengah jalan kecelakaan nggak langsung dievakuasi sama mereka ya karena memang itu prosedur yang betulnya, Wak. Takut salah-salah malah makin parah, kayak gitulah intinya. Akhirnya pada saat itu, Wak, orang-orang yang ada di TKP ini pun hanya bisa menunggu sampai polisi dan juga tim medis datang ke sana. Barulah singkatnya nih, setelah polisi datang, tim medis juga datang dan melakukan olah TKP, Wak, akhirnya diketahui bahwa tragedi Tugu Tani ini mengakibatkan 8 orang meninggal di tempat. Mereka adalah Muhammad Huzaifal 16 tahun, Firman Syah 21 tahun, Yusuf Sigit 2,5 tahun, Ari 16 tahun, Vivit Alfia 18 tahun, Wawan Hermawan 24 tahun dan juga Nani Rianti 25 tahun. Dimana Nani itu, Wak, pada saat itu kondisinya lagi hamil muda, lagi hamil 3 bulan. Tuh meninggal di tempat semua tuh, nama-nama yang udah disebutkan tuh. Semua korban meninggal kemudian dievakuasi dengan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan selain korban meninggal, insiden kecelakaan ini juga menyebabkan 5 korban lainnya mengalami luka berat. Mereka adalah Siti Mukromah berusia 30 tahun, Muhammad Akbar berusia 22 tahun, Kenny 8 tahun, Indra 11 tahun, dan Teguh Hadi Purnomo 30 tahun, Wak. Semua korban-korban ini juga langsung dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan penanganan medis. Nah, udahlah kan terjadilah itu, astagfirullahaladzim. Berita tentang kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Tugu Tani itu, Wak, langsung dengan cepat tersebar ke publik. Pada saat